Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit mungkin kita akan berikan catatan berkaitan dengan video Ustaz Riyad Bajri yang lagi viral, terkhusus tantangan mubahalah beliau. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, disinilah pentingnya seorang dai itu, seorang ustaz, tidak sekedar memiliki pengetahuan ilmu yang tentunya berlandaskan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW ketika mereka menyampaikan dakwah mereka, tetapi dai dan ustaz itu juga dituntut bagaimana dia faqih, mendalam ilmunya berkaitan dengan penyampaian ilmu tersebut. Apa artinya jamaah rahmatullah? Menyampaikan ilmu juga butuh ilmu. Jadi kalau kita memiliki ilmu, kapasitas ilmu, maka dilihat apakah ilmu ini akan, kalau kita sampaikan, tidak menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin, perpecahan di antara kaum muslimin atau tidak. Maka ditimbang dan dilihat maslahat dan mudaratnya. Karena ada banyak yang berkaitan dengan hal tersebut, nanti kita akan rincikan. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah, kalau perkara yang kita sampaikan ini kemudian menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perdebatan yang sangat keras, bahkan sudah rananya menuduh yang tidak-tidak. Misalnya kemarin ada yang mengatakan saya sebut merek, Bali Mengaji dirubah menjadi Zionis Mengaji. Maka ini kan sudah di luar daripada keinginan kita. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Model-model seperti ini, kegaduhan, kekacauan terjadi ketika fitnah yang ada di antara kaum muslimin ini, satu sama yang lainnya mereka saling baku hantam, saling baku menyerang, saling menjas, saling menghina. Maka inilah tujuannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka bertepuk tangan dan senang dikala kaum muslimin di Palestina dibantai, kita justru di sini saling gontok-gontokan. Maka ini kan merupakan sebuah kekalahan yang sangat besar buat kaum muslimin karena mereka tidak mampu menahan lisan-lisan mereka. Dalam hal ini Allah tabaraka wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian suka berselisih, suka sesuatu yang kecil tapi selalu diperselisihkan. Sesuatu yang mungkin taruhlah kita mengatakan ini kan sudah benar, ini kan sudah tepat, data dan faktanya valid. Tapi lihat apakah dengan menyampaikan data fakta yang valid itu menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin, perselisihan di antara kaum muslimin, bahkan mereka saling gontok-gontokan, saling mencaci maki di media sosial. Bahkan tidak sedikit kemudian kita mengatakan Wahabi itu adalah antek-antek Zionis Yahudi, membuat kaum muslimin lari. Maka ini bukan merupakan di antara jalan salaf. Ya, ini harus dipahami oleh ustaz-ustaz. Jadi tidak sekedar pandai berbicara, retorika berbicara, menyampaikan ilmu sehingga orang membuat orang lari dari sunnah yang mulia ini. Maka tidak seperti itu jamaah rahmatullah. Jadi ketika kaum muslimin di Palestina terbantai, kita di sini ikut saling membantai dengan satu sama yang lainnya, merendahkan, menyudutkan, saling mencaci, memaki dan sebagainya. Allah musta'an. Perkara boikot saja kadang kita berselisih, padahal itu adalah mungkin diantara salah satu apa yang bisa kita lakukan dan bantukan untuk saudara kita di Palestina. Kalau tidak bisa kita mengangkat senjata, ya minimal kita menahan produk-produk Zionis Israel agar tidak dari dana itu menyokong kekuatan-kekuatan mereka. Tapi kita selalu berselisih. Bahkan perselisihan ini sangat nyata dan nampak. Naudzubillah, inilah diantara kelemahan kaum muslimin dewasa ini, karena mereka tidak mampu menahan lisan-lisan mereka, tidak faqih dalam menyampaikan ilmu. Apakah ilmu itu akan menimbulkan fitnah yang sangat besar, terjadi perselisihan di antara para ulama atau di antara manusia atau tidak? Baik. Kemudian jamaah rahmatullah, ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana kaum muslimin itu diberikan alternatif, rukhsah, keringanan. Ada beberapa contoh yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, ketika Nabi SAW di kota Mekah, beliau awal-awal mendakwakan Islam ini, itu kan terjadi luar biasa penentangan dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tidak sedikit para sahabat itu dizalimi, bahkan dibunuh. Orang-orang lemahnya di antara para sahabat.
Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dan kita tahu negeri Habasyah ini adalah negeri orang Salim, orang Kristen. Tapi kenapa Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah? Karena Nabi SAW tahu bahwa negeri Habasyah ini ada seorang raja yang tidak pernah mendolimi siapapun yang ingin menyelamatkan diri di negeri tersebut. Lihat zaman rahmatullah, ketika kondisi kaum muslimin terdesak, membutuhkan pertolongan, maka tidak mengapa kemudian dia meminta pertolongan kepada orang-orang kafir. Ya, selama kita tahu bahwasanya mereka bisa memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Ya, ini perlu kita tekankan sekali lagi, bahwasanya ada kondisi-kondisi tertentu ketika kaum muslimin itu terdesak, kemudian terbantai, kemudian tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik karena adanya intimidasi dari orang kafir Quraisy, maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Karena tentunya kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini tidak main-main. Bahkan mereka tidak segan-segan menyakiti, bahkan membunuh para sahabat Nabi SAW. Dan hari ini pun kita menyaksikan ya bagaimana kaum muslimin di belahan dunia yang lainnya tinggal di negeri kafir. Selama mereka bisa menegakkan agama mereka, maka ahlan wa sahlan, ya, diberikan keringanan bagi mereka. Fattaqullaha mastata'tum, diberikan bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan mereka. Kemudian zaman rahmatullah, ada berbagai macam ragam politik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi jangan bilang Islam para salaf itu tidak berpolitik. Ini salah dan keliru. Karena Nabi SAW ketika beliau membawa misi dakwah ini, maka beliau berpolitik. Di antaranya zaman rahmatullah terjadi perjanjian Sulhul Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 setelah Hijriah. Ya, bersama dengan orang-orang kafir Quraisy untuk tidak saling berperang dan seterusnya. Tetapi perjanjian ini pun kemudian pupus karena pengkhianatan kafir Quraisy kepada kaum muslimin dan kezaliman yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Ya, zaman rahmatullah, perjanjian yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang-orang kafir dalam rangka apa? Siasat. Dalam rangka siasat. Dan ini orang kadang, ya, sebagian orang mengatakan, kenapa kau bekerja sama dengan Iran? Kenapa kau bekerja sama dengan orang-orang kafir? Antum harus ketahui, Arab Saudi bekerja sama dengan Amerika sudah puluhan tahun. Begitu pula dengan negara kaum muslimin yang lainnya seperti Indonesia bekerja sama dengan Cina. Ada hal-hal yang memang kita kondisinya harus bekerja sama dengan mereka. Dalam rangka ada maslahat yang sangat besar. Sama dengan misalnya mungkin kita mengatakan kenapa taruhlah misalnya Fatah dan datanya benar berkaitan dengan Hamas ini bekerja sama dengan Iran, apakah salah? Tentunya tidak zaman rahmatullah, karena dalam perkara muamalah selama kita tidak ikut nimbrung dengan agama-agama mereka, maka itu diizinkan dalam jual beli, dalam perkara-perkara yang membangun ekonomi dan sebagainya. Apatah lagi ketika kita melihat saudara-saudara kita kaum muslimin ini sangat susah suplai senjata dan sebagainya. Di antara negara yang bisa membantu mereka adalah negara Iran, menyuplai senjata dan sebagainya, dukungan. Maka tentunya inilah mungkin rukhsah keringanan yang diberikan kepada mereka, tak kala yang lainnya itu susah untuk memberikan bantuan. Maka lihat zaman rahmatullah bagaimana seseorang dalam perkara ini faqih, dalam melihat dan menimbang, dan tidak kemudian terburu-buru memberikan jas hukuman kepada saudara-saudaranya. Taruhlah mungkin Fatah dan daktanya benar, maka berikan udzur kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Barangkali mereka terjatuh dan sebagainya, bodoh dan sebagainya, tapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk kita berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian zaman rahmatullah, ketika Nabi SAW berada hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, beliau juga mengadakan perjanjian dengan sekelompok manusia Yahudi yang ada di Madinah. Bahkan antum harus ketahui bahwasanya Nabi SAW ketika beliau meninggal didapatkan baju besi beliau itu tergadai dengan pedagang orang Yahudi. Dan dalam perkara muamalah seperti ini, ya seseorang dibolehkan. Tidak mengapa dalam ayat Allah Subhanahu wa taala seseorang itu bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, Yahudi dan Nasara dan agama-agama yang lainnya. Taruhlah kita mengatakan Iran ini taruhlah kelompok sempalang. Kemudian para ulama juga mengatakan Iran ini sudah bukan agama Islam lagi. Maka pertanyaannya, apakah tidak boleh bekerja sama dengan mereka? Boleh.
dalam perkara dunia, dalam perkara dalam perkara membangun ekonomi, tentunya boleh, sangat dibolehkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam banyak ayatnya. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah, bukan cuma Hamas yang menjajaki kerjasama dengan Iran, tapi ada banyak negara Islam yang menjajaki kerjasama dengan Iran. Bahkan negara Arab Saudi sudah membuka pintu-pintu kerjasama dengan Iran. Terlebih lagi di negara kita di Indonesia ini ada kerjasama dengan Iran. Maka inilah jamaah rahmatullah, bagaimana seorang itu jangan serta-merta kemudian ilmu yang dia dapatkan, data fakta yang dia dapatkan, kemudian serta-merta dia sampaikan sehingga membuat gaduh, membuat rancu di antara barisan-barisan kaum muslimin. Taib jamaah rahmatullah, ada yang menarik berkaitan dengan perkara seseorang itu melihat dengan tajam, dengan naluri yang dia miliki sebagai seorang ustadz dan dai, apakah ilmu yang dia sampaikan, data fakta yang dia sampaikan ini maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, atau mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Perhatikan jamaah rahmatullah, hadis yang kita bawakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau digonceng oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz tentang ilmu yang agung. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah." Wahai Mu'adz, tahukah tidak engkau haknya Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar terhadap hambanya, dan haknya hamba kepada hamba kepada Allah, haknya hamba kepada Allah Tabaraka wa taala. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz, fa inna haqqallah 'ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya haknya seorang hamba, haknya Allah Tabaraka wa taala kepada hambanya adalah mereka menyembah Allah Tabaraka wa taala kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Ini hak yang sangat agung, ibadah yang sangat agung, di antara amalan yang besar di sisi Allah Tabaraka wa taala. Wa haqqul ibad Allah azza wajalla, dan adapun haknya seorang hamba kepada Allah ketika mereka menunaikan haknya Allah, alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a, adalah mereka, Allah Tabaraka wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Maka ini ibadah agung, amalan yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian jamaah rahmatullah, Mu'adz merasa senang, gembira, luar biasa hadis ini. Karena kenapa? Dengan menegakkan haknya Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, seseorang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Artinya apa? Meskipun dengan dosa-dosa yang mereka miliki, mereka akan masuk surga. Apa kata Nabi SAW? La tubashirhum fayattakilu. Jangan kau kabarkan, jangan kau kabarkan kepada manusia sehingga mereka ini hanya berpatokan dengan perkara tersebut. Masya Allah jamaah rahmatullah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis ini sangat luar biasa, menyampaikan kepada kita ilmu berkaitan dengan kapan seseorang itu harus menyembunyikan ilmu. Ya, di sini ada beberapa pendapat di antara para ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Saya akan bacakan kepada antum. Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan, qala ulama'una wa hadha alladhi lam yabthuth Abu Hurairah wa khafa ala nafsihi fi al-fitnah aw al-qatl innama huwa mimma yata'allaq bi amril fitan. Para ulama mengatakan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak menyampaikan perkara ini selama Nabi SAW hidup, karena bukan berarti beliau takut dengan fitnah atau pembunuhan yang ditimpakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyembunyikan hadis ini selama Nabi SAW hidup, karena beliau, kita tahu bahwasanya hadis ini telah sampai kepada kita. Itu artinya apa? Sebelum Abu Hurairah meninggal, beliau menyampaikan hadis ini. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Karena perkara ini berkaitan dengan fitnah, takutnya terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wan nasu ala ayanil murtadin, khususnya ya orang-orang yang murtad, kemudian orang-orang munafik, karena jangan sampai mereka dengan hadis-hadis ini sehingga mereka melihat menyepelekan syarat-syarat Allah Tabaraka wa taala. Coba lihat jamaah rahmatullah, bagaimana para ulama itu, khususnya para sahabat, melihat ketika ilmu yang dia ingin sampaikan, mereka yang ingin sampaikan ini dikhawatirkan terjadi kegaduhan, terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin,
maka hal itu pun mereka tidak lakukan. Mereka sembunyikan. Kemudian perkataan Imam Az-Zahabi juga, hadza dalla ala jawasi kitmani ba'dhal. Hadza dalla ala jawasi kitmani ba'dhil ahadits alladhi taharraka fitnah fil usul awil furu'. Ketahuilah, perkara ini menunjukkan dari hadis Abi Hurairah yang dilarang oleh Nabi SAW untuk tidak menyampaikan ilmu. Maka Az-Zahabi mengatakan ini pembolehan untuk menyembunyikan sebagian ilmu, yang dimana ilmu ini kita tahu kalau disampaikan maka akan terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Terlebih lagi kalau terjadi kegaduhan, terlebih lagi terjadi perselisihan, perpecahan yang sangat luar biasa, maka tentunya syarat Allah Subhanahu wa taala membenci perkara-perkara ini. Kemudian jamaah rahmatullah, hadis yang berkaitan dengan Abi Hurairah juga, di mana beliau Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada kita tentang sikap beliau. Baik, saya jadikan dua buat antum. Beliau Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam perkataan beliau mengatakan, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kantong. Fa amma ahaduhuma fabathathuhu. Adapun salah satu kantong ini saya telah sampaikan, saya telah kabarkan kepada kalian. Wa ammal akhar falau bathathuhu qutiya hadzal bul'un. Rawahul Bukhari. Dan adapun kantong yang kedua, kantong yang lainnya saya tidak menyampaikan kepada kalian. Karena kenapa? Kalau kantong ini saya sampaikan kepada kalian, maka putuslah leher ini. Artinya apa jamaah rahmatullah? Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada kita. Jangan sampai ilmu yang kita sampaikan ini terjadi fitnah yang sangat luar biasa. Ya, bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sudah menjaz Wahabi Zionis, Wahabi antik Yahudi, sehingga banyak orang tidak respect dengan dakwah sunnah ini, sehingga orang banyak lari dari dakwah sunnah ini dengan alasan ini kan sudah seperti ini. Oh, tidak boleh. Keliru antum dalam berdakwah, Ustaz. Antum harus merevisi bagaimana antum menyampaikan ilmu ini, menyampaikan dakwah ini, karena tentunya sekali lagi ini adalah sebuah risalah, bentuk kecintaan kita kepada kaum muslimin sesama kaum muslimin. Maka kita harus saling bagaimana mencegah daripada perpecahan-perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin. Maka jamaah rahmatullah, sekali lagi saya ingin sampaikan, bukan hanya kepada Ustaz Riyad Bajri berkaitan dengan catatan ini kepada beliau tentang tegasnya beliau, kerasnya beliau menyampaikan perkara ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada nabinya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau Muhammad keras hatimu ya dalam menyampaikan agama ini, maka tentunya mereka akan lari dari sisimu. Kalau kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam Allah mengingatkan jangan berlaku keras. Ya, agama ini sangat berat jamaah rahmatullah. Sehingga seseorang itu harus memudahkan kaum muslimin melihat apakah benar apa yang kita sampaikan ini maslahatnya besar atau mafsadatnya lebih besar. Sehingga terjadi get-get yang sangat luar biasa. Terjadi hujatan-hujatan yang kuat. Tidak seperti itu Ustaz yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi harus seseorang itu faqih ketika dia menyampaikan ilmu. Cocok tidak atau tidak. Lihat Arab Badui ketika mereka datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam. Maka kadang Nabi SAW menyampaikan kepada mereka 1, 2, 3 perkara saja. Kemudian Badui ini pun pergi dan mengamalkan amalan tersebut sampai mereka meninggal. Nah, inilah kecakapan Nabi SAW. Lihat Nabi SAW bagaimana beliau kadang berbicara sedikit, kadang beliau berbicara banyak, tergantung dengan kondisi. Lihat Nabi SAW kadang beliau marah, kadang beliau lembut. Lihat Nabi SAW. Jadi ada kondisi-kondisi yang di situ seseorang itu dituntut dia pintar menempatkan dirinya, berbicara kepada mad'u sesuai dengan kadar akalnya, menyampaikan ilmu sesuai dengan kebutuhan mereka. Perhatikan kata para ulama, ya terkadang ada ilmu berkaitan dengan Abi Hurairah. Kenapa Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada Abu Hurairah dan tidak kepada yang lainnya? Bahkan Nabi SAW suruh menahan Abu Hurairah untuk tidak menyampaikan hal tersebut. Karena kenapa? Kata para ulama, Masya Allah, ada ilmu yang tidak cocok dengan kaum, ada ilmu yang memang cocok kepada kaum disampaikan.
Yang seperti tadi Abu Hurairah, aku menghafal dari Nabi SAW 2 wi'ain, andai satu saya sudah sampaikan, kantong saya sudah sampaikan, dan satu kantong tidak saya sampaikan, karena kenapa? Terjadi fitnah besar kalau saya sampaikan semua. Taib, data fakta, taruhlah misalnya apa yang disampaikan Ustaz Riyad Bajri ini benar, valid. Maka maslahatnya apa? Mafsadatnya apa? Ditimbang Ustaz. Kalau mafsadatnya ini sangat besar, terjadi kegaduhan, terjadi pertikaian, terjadi permusuhan yang sangat besar, get-get yang sangat besar. Bukan itu yang inginkan dakwah sunnah. Lihat Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika muridnya Ibnu Qayyim menyampaikan kepada beliau meninggalnya musuh-musuh beliau, musuh-musuh sunnah yang memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai beliau masuk penjara. Ketika dia meninggal, menyampaikan kabar gembira yang tadinya Ibnu Qayyim mengatakan ini kabar gembira buat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah karena musuhnya telah meninggal. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian marah kepada Ibnu Qayyim, dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pergi melayat ke jenazah musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan menampakkan kasih sayang beliau kepada keluarga si mayit, si musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat para ulama kita ketika ahlul bid'ah, di antaranya mungkin yang kita kemarin tersebar Syekh Shalih Al Fauzan mengunjungi tokoh-tokoh Hizbiyah. Ini di antara takliful qulub. Jadi jangan membuat orang lari dari dakwah yang agung ini. Dakwah agung ini ada dakwah yang hak, tidak dipungkiri ikhwan. Dakwah Nabi SAW adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah yang mengajak manusia kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal bagaimana da'i kita ini menyampaikan dakwah ini dengan kelembutan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai. Jadi tidak sekedar menyampaikan ilmu, tapi dia harus menyampaikan ilmu itu dengan tiap perkara, mendakwakan agama ini dengan hikmah. Hikmah itu ikhwan dengan kelembutan, dengan menyampaikan, melihat maslahat dan mudaratnya, apakah masalah mudaratnya besar atau tidak. Kemudian mau'izatil hasanah, peringatan-peringatan yang baik, tidak kemudian terlalu keras dakwah ini terlalu menekankan sehingga apakah perselisihan yang diinginkan atau tidak, perpecahan yang besar atau tidak diinginkan. Maka dikembalikan kepada niat-niat para dai, apa niat mereka menyampaikan dakwah-dakwah tersebut, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan orang itu udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara utuh. Bagaimana masukkan kaum muslimin dengan baik, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Nabi SAW. Dan lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan penuh kelembutan, walaupun beliau dicaci, dimaki, tapi bukan berkaitan dengan hal itu, karena tugas beliau menyampaikan dakwah-dakwah dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah rahmatullah yang bisa kita sampaikan adalah sebelum menutup pidato nasihat ini, kami akan memberikan kepada antum postingan video berkaitan dengan fatwa para ulama, dua saja mewakili sudah cukup, yaitu Syekh Albani dengan Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan muamalah bekerja sama dengan kelompok-kelompok jihad, kelompok-kelompok di antara kaum muslimin yang menyimpang, artinya mereka keluar dari manhaj sunnah ketika memerangi musuh-musuh mereka Yahudi dan Nasara. Maka beliau memiliki nasihat yang sangat luar biasa. Intinya adalah, mungkin saya sampaikan di sini, nanti antum bisa lihat di setelah video ini, adalah ketika musuh telah nyata menyerang kaum muslimin Yahudi dan Nasara, maka semua perpecahan-perpecahan yang ada, organisasi-organisasi dakwah Islam yang ada, kelompok-kelompok yang ada, itu sudah tidak dipikirkan lagi, karena hakikat daripada Islam adalah bagaimana menjaga kehormatan kaum muslimin, darah kaum muslimin, harta kaum muslimin. Ini yang merupakan puncaknya agama. Adapun ormas, adapun kelompok-kelompok, maka itu adalah merupakan bukan tujuan, bukan sarana utama, tapi itu adalah merupakan kalau kita ingin melihat di antara sebab perpecahan, maka ditinggalkan semua itu dan fokus kepada bekerja sama, saling bahu-membahu untuk menyelamatkan kaum muslimin Palestina, membantu menyongkong kekuatan-kekuatan kaum muslimin untuk berhadapan dengan musuh-musuh mereka Yahudi dan Nasara. Dan semua firqah-firqah yang ada itu sudah, jangan ini firqah ini, jangan begini, tidak usah, ditinggalkan saja. Karena kenapa? Itu adalah merupakan di antara sebab kelemahan kita dan mudahnya musuh-musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala menghancurkan kaum muslimin. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, yushiku an tada'al umam kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hampir-hampir saja seluruh umat manusia itu bersatu padu untuk menghancurkan kalian. Mereka bersama-sama. Kalau musuh-musuh Islam saja mereka bekerja sama,
kompak, saling dukung, bahu-membahu, bekerja sama. Kenapa kaum muslimin tidak? Atas nama organisasi ini, atas nama ormas itu dan sebagainya dihilangkan, ikhwan. Jangan, ya, salawatan ini, salawatan itu, majelis ini, majelis itu, jangan dihilangkan semua, karena itu adalah merupakan diantara kelemahan-kelemahan kita kaum muslimin. Kita kembali kepada akidah yang benar, manhaj yang benar, di atas barisan yang tentunya Allah Subhanahu wa taala inginkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Demikian apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi saya ingin tekankan, video ini bukan berarti kita menyerang individu Ustaz Riyad Bajar, bukan. Tetapi kita dalam rangka memberikan catatan dengan apa yang beliau sampaikan di media sosial, dan itu pun sudah beliau sampaikan di media sosial. Ini sekedar untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan, tentunya dengan fitnah-fitnah yang ada, maka tentunya jangan kita khususnya mereka yang anak-anak muda yang semangat dengan mengagumi ustadz-ustadznya, maka perhatikan juga apa yang menjadi kaidah-kaidah yang agung dalam agama ini, supaya kita semua selamat dari fitnah, dan jangan kita kemudian saling memperuncing perselisihan yang ada. Maka cukup perselisihan yang ada ini dengan adanya ormas-ormas, dengan adanya kelompok-kelompok Islam, sehingga membuat get-get, dan jangan lagi kita kemudian berselisih dengan perkara-perkara yang membuat kita ini semua satu sama yang lainnya saling caci maki, saling menyudutkan, saling menghinakan. Bahkan ada seorang Ustadz mengatakan kemarin Zionis Arab Saudi. Maka ini nanti kita akan bahas juga tentang apa yang dia ucapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan lihat cuplikan video berikut ini. ما حكم الجهاد مع حزب يعني لا يقوم على الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا؟ يا أخي القضية تحل بقاعدة فقهية، وهو إذا وقع المسلم بين مصيبتين اختار أيسرهما. لو كان الجهاد الذي تسأل عنه هو في سبيل نقل الدعوة فلا يجاهد، لكن هذا الجهاد هو في سبيل إخراج المستعمر الكافر من بلاد المسلمين، فيختلف الأمر. لا بد من التعاون معهم لإخراج الكافر من بلاد الإسلام، ثم يتصل المجاهد في دعوته إلى الكتاب والسنة عن الجماعة التي لا تؤيد الدعوة إلى الكتاب والسنة. فالجهاد جهادان: فرض عين فرض العدو من بلاد الإسلام، وفرض كفاية لنقل الدعوة. والآن ليس البحث في نقل الدعوة حتى يقاتل تحت جهاد فيه ما فيه مما ذكرت أو لا. الآن لا بد من الجهاد لأنه فرض عين لإخراج الكافر المستعمر. بعد ذلك يأتي الموضوع الجهاد في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد مستعمرة مثلا من روسيا قديما، فهذه خطوة تالية لا بد من تدبير الأمر والاستعداد الكامل لنقل الدعوة الصحيحة إلى تلك البلاد. فلا يجوز أن يقال لا يجوز مقاتلة معهم في سبيل إخراج الكافر، هذا فرض عين الآن ولا بد من تحقيقه إن شاء الله. يقول السائل: بما يرى ويسمع من الأحداث التي تجري في فلسطين، وكيف أن اليهود يقتلون المسلمين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، بل ويدفنونهم أحياء ويفعلون بهم ما الله به عليم، فما الحكم الجهاد معهم ونصرتهم؟ وما حكم المسلمين الذين لا يساعدونهم بل يقفون موقف المشاهد مع أن لديهم الاستطاعة؟ نحن حسب ما سمعنا أن اليهود قتلت الفلسطينيين وسامتهم سوء العذاب بعد ما يسمونه بالانتفاضة، والله أعلم هل هي حقيقة واقعة أو أنه قد غرر بالفلسطينيين ليتحركوا هذه الحركة فيقضي عليهم اليهود، الله أعلم. لكن على كل حال الذي يليق بنا أن نعين هؤلاء على ما هم فيه من المحن والأذى بكل حال. وحسب ما سمعت أن هؤلاء الفلسطينيين
الذين في الأرض المحتلة رجعوا إلى الله عز وجل، وصار فيهم شباب متيقظ كما هو الحمد لله موجود في كثير من البلاد، وأنهم تحركوا هذه الحركة حركة إسلامية لا قومية، وإنما هي إسلامية، يريدون أن يتخلصوا من اليهود الذين يحتلون المسجد الأقصى. ومعلوم أنه إذا كانت الحركة حركة إسلامية لإنقاذ البلاد من الكفر فهو جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من وظائف المسلمين ومن مهمات المسلمين، ولكن لا بد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيين، لأنهم عزل ولا يمكنهم حمل السلاح بواسطة السيطرة القوية من جانب اليهود عليهم. فالمسألة تحتاج إلى ما يسمونه بالتضحيات وإلى طول نفس ومدة حتى يأتي الله تعالى بالنصر.